Ada apa dengan album terbaik dan juga pemenang desa? Apakah dia nggak tahu malu? Emang ada yang salah sama postingan Doyoung telah dinyatakan positif COVID-19? Apakah mereka akan bubar atau tidak? Annyeonghaseyo, Cungedel, Yusul Kim Emnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bagi kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, jadi untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat-sangat banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain ya. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Nah, untuk pertama kita akan mulai dulu membahas tentang berbagai respon dari netizen terhadap program penghargaan Seoul Music Award ke-31. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Seoul Music Award itu telah digelar dan berikut adalah pemenang-pemenangnya. Langsung aja kita bacain siapakah yang menangkan Seoul Music Award. Oke, untuk penghargaan yang desang atau hadiah utama itu dimenangkan oleh NCT 127. Congratulations. Untuk yang penghargaan album terbaik itu ada NCT Dream. And the next adalah penghargaan lagu terbaik itu kepada IU. And the next ada penghargaan artis terbaik dunia itu dimenangkan oleh BTS. Lanjut untuk Bonsang atau penghargaan utama dimenangkan oleh ENHYPEN. Lalu ada Haze, Brave Girls, Oh My Girl, Kang Daniel, aespa, 80s, NCT 127, The Voice, Lim Youngwoo, BTS, Seventeen dan juga IU. Untuk penghargaan penampilan terbaik itu dimenangkan oleh Stacey dan juga ENHYPEN. Lalu untuk penghargaan OS dimenangkan oleh Lim Youngwoo. Penghargaan Trot juga Lim Youngwoo. Wow, debak. Lalu untuk yang penghargaan balada dimenangkan oleh Wendy Red Velvet. Lalu penghargaan R&B Hip Hop itu dimenangkan oleh Hyuna. Wah, congratulations. Untuk penemuan tahun ini dimenangkan oleh Lang Lee. Penghargaan popularitas Korea dimenangkan oleh Lim Youngwoo. Untuk penghargaan yang K-Web atau di luar Korea dimenangkan oleh EXO. Untuk kategori penghargaan artis terbaik U plus Idol Live itu dimenangkan oleh BTS. Untuk penghargaan juri khusus dimenangkan oleh Chung Dong Ha. Dan untuk penghargaan Rookie of the Year itu dimenangkan oleh Imujin, Omega X dan juga FX. Dan berikut adalah komentar-komentar dari netizen. Langsung saja kita baca bagaimana komentar mereka bersama-sama. Untuk komentar pertama, saya penggemar NCT Dream tapi saya bahkan tidak ingin mereka memenangkan album terbaik. Tolong berikan mereka Bonsang sebagai gantinya. Oke. Pemenang Bonsang juga konyol. Saya tidak pernah mendengarkan Saus Panas atau Hot Sauce, bahkan tidak sekalipun. Padahal bagus loh lagunya, aku suka. Bonsang itu konyol. Jika mereka akan melakukannya seperti ini, kenapa harus membayar suara atau melakukan yang namanya voting? Katakan saja deh bahwa Anda itu pengen uang kami doang jika hanya itu yang Anda inginkan. 127 merusak suasana. Why? Kenapa nih? Fakta bahwa NCT Dream tidak masuk dalam daftar Bonsang adalah hal yang paling aneh. Apakah mereka akan memberitahu kami bagaimana mereka menghitung hasilnya? Iya sih, menurut aku harus sih. Karena kan banyak banget netizen yang mempertanyakan hal itu ya. Supaya lebih clear dan juga jelas, pihak dari program penghargaan seharusnya memberikan klarifikasi terhadap hal ini ya. And the next, bukankah seharusnya mereka memberikan penghargaan kepada artis dengan penjualan fisik dan juga digital tertinggi? Apa ini? Nggak tahu juga. Lalu yang ke-10 ada Desang. Kenapa dengan Desangnya? Pesta SM. Benar-benar konyol. Ini adalah sesuatu yang seluruh dunia akan menyeret mereka. Memalukan bagi K-pop. Why? Ada apa dengan album terbaik dan juga pemenang Desang? Saya belum pernah melihat IU tidak menerima Desang yang sangat aneh. Album terbaik juga sangat lucu. Apa standarnya? Upacara penghargaannya tidak logis. Wow, Desangnya. Serius? Apakah mereka memilih ini secara acak? Bagaimana dengan BTS? Sebuah Bonsang, mereka juga tidak memberikan album terbaik untuk BTS. And the last, ada apa dengan penghargaan pendatang baru dan juga Desang? Oke, jadi dia itu kayak mempertanyakan tentang Rookie of the Year. Ya nggak sih? Rookie of the Year ya. Pendatang baru itu yang Rookie of the Year-nya itu yang ditanyakan oleh netizen. Dan ada juga topik yang kedua, ini masih tentang seputar Seoul Music Award. Jadi ada Netcore di sini yang menuliskan postingan kayak gini. Langsung aja kita bacakan bagaimana postingannya. Dia menuliskan, mereka juga membagi Desang menjadi 2 beberapa tahun yang lalu, dan sekarang mereka memberikannya kepada beberapa idol SM yang belum pernah didengar oleh siapapun. Saya akan mengerti jika mereka memutuskan untuk memberikan kepada Im Youngwoo sebagai gantinya. Dan berikut adalah komentar-komentar dari netizen mengenai hal tersebut. Sebenarnya acara penghargaan ini berada di level AAA dan The Facts, tapi anehnya orang-orang melebih-lebihkannya. Oke, penghargaan musik Seoul harus dihentikan sekarang. Acara penghargaan pamungkas tanpa dasar. 10 tahun yang lalu mereka juga membagi penghargaan antara IU dan juga SNSD. Dan sejak mereka mulai memberikannya kepada Suju, sepertinya mereka hanya ingin memberikannya kepada idol SM setiap saat. Sejak mereka memberikan penghargaan album dan juga Taeyeon penghargaan digital, mereka menjadi terkenal dikarenakannya. Lalu ada juga yang berkomentar, saya bisa mengerti jika mereka hanya memberikannya kepada NCT Dream.
karena mereka juga punya potensi. Memberikan desang kepada grup yang tidak memiliki lagu di tangga lagu tahunan, ini adalah puncak dari komedi. Dan Cinggu gak hanya tentang Seoul Music Award, tapi netizen di sini juga telah membicarakan bagaimana postingan dari Doyoung di Instagramnya. Lalu seperti apakah postingan dari Doyoung NCT? Langsung saja kita bacakan bagaimana postingannya bersama-sama. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang saya benar-benar tidak tahu. Saya juga sangat terkejut sehingga saya tidak bisa mengatakan semua yang ada dalam pikiran saya. Jadi saya menuliskannya di sini. Saat nama itu disebut bersama dengan penghargaan besar, banyak pikiran muncul di benak saya. Sebelum debut, ketika saya berlatih, saya memimpikan mimpi yang besar dan juga melambung. Hadiah besar seperti Daesang adalah bagian besar dari mimpi yang dibesar-besarkan. Namun seiring berjalannya waktu, saya berhenti memikirkan masa depan yang jauh dan berlari keliling dengan sibuk hanya memikirkan yang terdekat. Mimpi saya yang meningkat mulai menyusut dan menghilang, dan saya bisa merasakannya. Awalnya saya merasa sedih dan juga menyesal, tetapi emosi itu mulai menumpuk. Hari ini, ketika mereka memanggil nama itu, saya memikirkan saat-saat saya memimpikan mimpi besar itu, dan saya begitu dipenuhi dengan emosi, sehingga saya tidak dapat berbicara. Saya bersyukur karena tidak melupakan mimpi yang saya pikir telah hilang. Saya khawatir dan juga bertanya-tanya, apakah kami bisa memenangkan penghargaan sebesar itu? Tetapi untuk penggemar yang berharga dan baik hati yang melakukan segalanya untuk mendukung kami dengan mengatakan, saya harap kami menerima banyak cinta. Saya juga ingin membalas mereka dengan hati yang bersyukur daripada kekhawatiran. Karena saya menerima hati Anda yang berharga, saya akan bekerja lebih keras dan menunjukkan kepada Anda album dan penampilan yang cocok. Saya berterima kasih banyak lagi kepada penggemar yang telah menyaksikan panggung dan acara penghargaan hari ini. Terima kasih. Dan juga itu adalah postingan dari Doyoung. Oke, dari postingannya tadi dapat kita simpulkan dia itu mengucapkan terima kasih kepada kalian semua juga, dan dia juga tidak menyangka gitu bahwa dia itu akan mendapatkan hal itu. Itu adalah mimpinya dari dulu banget. Ya, dia juga pikir bahwa kayaknya aku nggak dapat gitu, tapi pada akhirnya dia mendapatkan hal itu. Congratulations sekali lagi untuk Doyoung dan juga member-member dari NCT yang lain. Oke? Dan terlepas dari berbagai kritikan yang diberikan oleh netizen tadi, menurut aku seandainya kalau mereka menanyakan hal ini kepada pihak penyelenggaranya, nothing problem sih. Tapi tolong ya Cinggu, jangan sampai kalian itu nge-hit artisnya, oke? Artisnya di sini cuma nerima doang. Yang memberikan penghargaan mereka kan Seoul Music Award ya. Jadi kalau kalian merasa bahwa ini itu tidak benar gitu, ini tuh ada yang salah gitu, tolong gitu, tanyakan langsung sama pihak SMA-nya. Tolong jangan ngedrag yang lain. Untuk komentar-komentar netizen tadi juga banyak kan yang menurut aku ngedrag artis lain gitu nggak sih? Dan untuk di Indonesia sendiri, topik tentang SMA ini juga menjadi topik perbincangan hangat. Yang kemarin ya setelah aku lihat-lihat nih, banyak juga yang merasa bahwa SMA ini nggak bener gitu. Ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan gitu. Ini gimana sih gitu? Kualifikasinya kayak gimana sih? Penilaiannya kayak gimana sih? Itu yang ditanyakan oleh netizen-netizen. Kalau sekarang kalian cek tentang SMA di Twitter, udah banyak banget yang mempertanyakan tentang bagaimana validasi ataupun kualifikasi dalam penentuan pemenang untuk setiap kategori di program penghargaan tersebut. Dan Cinggu mengenai Instagram story dari Doyoung itu juga menjadi topik perbincangan hangat di komunitas online. Coba ya kita lihat bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea melihat bagaimana postingan dari Doyoung. Untuk komentar yang pertama ada yang bilang kayak gini, jadi dia pikir penghargaan itu miliknya, tidak peduli bagaimana mereka mendapatkannya. Oke. Komentar yang kedua, orang ini selalu mengeluarkan sesuatu setiap kali dia menerima penghargaan, pasti menyenangkan menjadi penggemarnya. Selamat Doyoung yang berharga, aku akan selalu mendukungmu. Selamat, tetapi bisakah mereka memberitahu kami setidaknya bagaimana mereka mendapatkan penghargaan? Dia rendah hati dan ini adalah postingan yang ditulis dengan baik dan juga penuh dengan rasa terima kasih. Jadi apakah kalian mengharapkan dia untuk mengatakan, saya tidak berpikir kita pantas mendapatkan penghargaan? Serius, komentar mengejeknya karena bersyukur kalian adalah yang terburuk. Iya ya, emang ada yang salah sama postingan Doyoung? Menurut aku postingannya kayak biasa aja sih. Ya wajar lah ya orang seneng gitu dapat penghargaan. Ntar kalau nggak ngucapin dibilang sombong, dibilangin nggak punya rasa emosi. Kayak Espa kemarin nggak nangis dibilangin nggak punya emosi. Nah Doyoung udah ngucapin terima kasih kepada fans masih juga dijinjirin, diejek-ejek nih. Emang salah gitu dengan postingannya Doyoung? Aneh juga ya netizen lama-lama. Next ke komentar yang berikutnya, apakah dia tidak mengetahui hasil kelompoknya sendiri? Saya tidak tahu dia berterima kasih kepada para penggemarnya, tetapi saya bertanya-tanya apakah dia benar-benar harus membuat postingan ini. Selamat. Anak-anak di sini membuat komentar sarkastik. Tolong tayangkan sedikit dalam kenyataan. Jadi kalian ingin dia tidak menyapa para penggemar dan juga mengatakan bahwa dia tidak pantas menerima penghargaan untuk dipuaskan. Kenapa buruk bahwa dia berterima kasih kepada para penggemar? Kalian benar-benar sarkastik. Betapa tak tahu malu, apakah orang-orang berpikir ini dia? Tentu saja itu akan mengikutinya dalam catatan mereka. Lalu ada juga yang berkomentar, Doyoung cukai. Apakah kalian berpikir bahwa penyanyi tahu apa standar kemenangan itu? Mengapa orang-orang mengumpat padanya karena berterima kasih kepada para penggemar? Kalian benar-benar gila. Lalu untuk komentar yang berikutnya dia bilang kayak gini, apakah dia nggak tahu malu? Dia tahu sendiri apa yang sebenarnya. Mentalitasnya kuat ya. Dia tidak malu.
And the last komentar, penyanyi itu berterima kasih kepada para penggemarnya tanpa niat buruk. Anak-anak di sini yang mengejeknya mungkin berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang benar adil. Tapi yang bisa saya lihat hanyalah beberapa orang tanpa kehidupan di luar dalam kenyataan. Bener sih, emang salah ya Doyong ngucapin terima kasih. Menurut aku komentarnya atau postingannya tadi kita sudah baca, dan gak ada hal-hal yang aneh-aneh gitu di postingan dari Doyong gitu. Kayak biasa aja gitu loh, ngucapin terima kasih yang ya seperti biasa gitu. Dia juga mengutarakan apa yang ia rasakan selama ini, apa yang ia impikan selama ini, itu yang diungkapkan gitu dalam postingannya. Gak tau kenapa sih, kenapa banyak orang sensitif banget sama Doyong sampai memberikan komentar-komentar yang sarkastik sama dia. Maybe ada yang bisa berpendapat, langsung saja sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan juga untuk berita terakhir ini ada berita yang kurang mengenakan, datanya dari iKON. Jadi baru-baru ini ada 3 membernya sekaligus 3 membernya yang dikabarkan positif terinfeksi virus COVID-19. Anggota grup idol K-pop yaitu Jinhwan iKON, Yoonhyung dan juga Donghyuk telah dinyatakan positif COVID-19. Pada tanggal 23 Januari, YG Entertainment mengungkapkan bahwa mereka pertama kali melakukan tes menggunakan alat diagnostik mandiri setelah merasakan gejala flu ringan. Dan berikut adalah pernyataan dari agensi. Halo, ini YG Entertainment. Anggota iKON yaitu Kim Jinhwan, Song Yoonhyung dan juga Kim Donghyuk dinyatakan positif COVID-19. Hari ini pada tanggal 23 Januari, mereka pertama kali dikonfirmasi positif setelah menggunakan alat diagnosa diri pada tanggal 22 Januari setelah merasakan gejala flu ringan. Setelahnya, seluruh anggota iKON langsung menghentikan jadwal dan melakukan tes PCR. 3 anggota ini disebutkan sebelumnya dikonfirmasi positif, sementara Bobby, Jone, dan juga Chanwoo dinyatakan negatif selama isolasi diri. Kami tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk mendukung pemulihan cepat ketiga member serta kesehatan dan juga keselamatan semua artis kami. Selain itu, kami juga akan setia bekerja sama dengan otoritas karantina dan juga mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Jika ada perubahan di masa mendatang, kami juga akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Oke Cinggu, get well soon sekali lagi buat ketiga member dari iKON. Dan kita harapkan 3 membernya tidak terinfeksi virus COVID-19. Get well soon pokoknya ya buat 3 member dari iKON. Dan kalau kita berbicara mengenai iKON sendiri masa kontraknya akan berakhir pada tahun ini. Dan kita juga tidak tahu apakah iKON akan memperpanjang kontraknya atau tidak. Tapi untuk iKON sendiri kemarin ada juga dari penggemar yang sudah membicarakan tentang hal ini di Twitter. Jadi ada penggemar dari iKON, Iconic Indonesia itu sudah membuat forum di Twitter gitu. Dan mereka juga memperbincangkan gitu, apapun keputusan dari iKON nanti, mereka akan mendukungnya gitu. Dan jujur Cinggu, aku juga sedih banget melihat bagaimana curhatan dari para Iconic. Selama ini iKON juga sudah berjuang dengan keras. Para membernya sudah berjuang dari trainee banget. Mereka udah berjuang dengan keras. Mereka ikut program survival di program Win. Meskipun mereka nggak menang dalam program tersebut, mereka pada akhirnya debut gitu ya. Debut iKON juga tidak mulus. Pada awalnya mereka dibilang grup gagal seperti itu, namun pada akhirnya mereka di sini semua bekerja dengan keras. Mereka bangkit bersama-sama. Mereka membuat lagu dengan baik. Mereka membuat lagu dengan bagus. Pada akhirnya mereka itu dinotis. Dan mereka juga mendapatkan banyak sekali penghargaan. Oke? Dan mereka juga sukses banget dengan Love Scenario. Dan kita juga pada saat itu melihat bagaimana kesuksesan dari iKON. Oke? iKON benar-benar bersinar pada saat itu. Hingga saatnya ada yang menghancurkannya. Sehingga ngebuat salah satu membernya yaitu sang leader, BI, keluar dari grup tersebut. Dan kemarin Bobby juga sudah menikah seperti itu. Dan dikarenakan ini penggemar juga nggak tahu apa yang akan terjadi sama iKON, apakah mereka akan bubar atau tidak. Dan apapun keputusannya, para penggemar di sini itu sudah sepakat untuk selalu mendukung jalan yang akan ditempuh oleh iKON. Dan Cinggu, berikut adalah curhatan dari para Iconic dan mungkin kalian juga sependapat dengan mereka. Langsung saja kalian perhatikan bagaimana curhatan dari mereka. Dengan saya I'm agree to disagree gitu. Jadi saya mengerti kalau ada yang tidak setuju gitu. Tapi saya berpikir tuh seperti ini. Kita sebagai fans tuh nggak tahu loh 100% tentang idol kita gitu. Terus saat kita bilang para idol gitu, tolong concern dong dengan teman-teman satu tim gitu. Pertanyaannya berarti kita menganggap ada idol-idol yang tidak peduli gitu dengan rekan-rekan setim. Padahal gitu ya, itu kenyataan yang kita punya ya, itu kenyataan yang kita punya. Kita bilang kayak gitu. Tapi pertanyaannya adalah kenyataan yang sebenarnya itu kita nggak tahu loh gitu. Gitu sih. Sebenarnya juga udah sampai tahap itu sih, maksudnya saya nggak tahu kalau ini benar terjadi bakal gimana ya, tapi saya udah dalam pemikiran ya udah minimal mereka sendiri tapi mereka ngerti daripada begini gitu. Karena saya merasa 2 tahun ini sih keterlaluan sih gitu. What the hell are they doing to them gitu kan, maksudnya kasihan gitu.
kalau harus sendiri-sendiri ya udah sendiri-sendiri. Oke cinggu, setelah kalian mendengar curhatan dari para ikonik tadi, apakah kalian juga merasakan hal yang sama? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Kalau aku lihat lagi bagaimana perjalanan dari para member Icon, itu tidak mudah, itu yang ngebuat aku juga merasa nyesek, sedih banget. Apalagi pas saat mereka dianggap grup gagal, pas saat mereka debut, gila, itu parah banget sih. Itu buat aku kayak sad banget sih sampai sekarang. Melihat perjuangan dari para membernya sampai sekarang ini juga itu nggak mudah banget. Intinya keep fighting buat para ikonik dan juga Icon. Kita berharap semoga Icon dapat bangkit. Aku sih pengen jujur ya, aku tuh pengen mereka itu lanjut lagi sih. Itu adalah pendapat aku guys. Kalau kalian gimana, langsung aja komen di kolom komentar. Oke cinggu, sekian aja untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Sekali lagi udah nonton video aku. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry. Dan jika ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong, 감사합니다. Goodbye.